Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan dashboard super admin dari platform psikotes online HRD Room. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu melalui link yang sudah diberikan khusus super admin. Setelah login, di bagian kiri ini ada beberapa pilihan menu. Di sini ada menu kode aktivasi, atur tes, data peserta, dan setting. Nah, untuk atur tes ini, di sini ada daftar modul. Daftar modul yaitu modul-modul yang sudah dibuatkan. Di sini ada nama-nama modul yang sudah dibuat, kode tes, dan juga tindakannya bisa diedit atau bahkan bisa dihapus jika sudah tidak digunakan. Di sini juga ada daftar tes. Daftar tes ini nama-nama tes yang sudah tersedia. Ini juga bisa diedit atau dihapus. Bahkan bisa kita tambahkan tes baru. Tinggal diisi aja kode tes, nama file, jenis tes, dan nama tabelnya. Setelah itu di submit. Kemudian bagaimana cara membuat modul tes? Nah, langsung saja kita pilih yang atur tes. Kemudian buat modul. Nah, ini tinggal kita ketik aja nama modul apa yang kita ingin buat. Untuk beberapa karakter seperti ini tidak diperkenankan untuk membuat nama modul, kecuali tanda strip dan juga tanda titik. Setelah itu kita langsung saja buat nama modul yang kita inginkan. Misalnya saya mau membuat nama modulnya level staff karyawan. Sebelum disubmit, kita pilih beberapa tes yang mau digunakan. Misalnya saya mau ambil logika, pemahaman, komponen, dan juga abstraksi. Nah, setelah itu langsung saja disubmit. Kemudian modul tersebut secara otomatis sudah tersimpan. Selanjutnya, kalau kita mau merubah urutan tes modul, kita langsung saja pilih di rubah urutan tes modul. Pilih nama modul yang akan diubah atau modul yang tadi kita buat. Nah, ini harus kita rubah karena kalau nggak dirubah, nanti setiap peserta akan berbeda urutannya. Atau susunan tesnya teracak dan berbeda-beda. Untuk nama tes peserta ini kita ubah urutannya menjadi 0 karena 0 ini adalah urutan pertama atau paling awal sebelum memulai tes. Kemudian misalnya kita mau pindahkan logika menjadi urutan 1 dan seterusnya urutkan sesuai yang kita inginkan. Urutan yang kita atur ini secara otomatis sudah terubah dan tersimpan. Jika sudah selesai, sekarang kita buat kode aktivasinya. Kode aktivasi ini adalah kode tes untuk peserta jika ingin melaksanakan tes psikotes online. Di sini kita bisa ketik berapa banyak jumlah kode aktivasi yang ingin kita buat. Bisa langsung 100, 200, atau berapapun sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya mau buat 5 saja kode aktivasinya. Kemudian di sini ada modul tes. Saya mau pakai modul tes yang tadi saya buat. Selanjutnya di klien ini isikan alamat email klien atau username klien untuk mengetahui hasil dari laporan peserta yang mengikuti tes psikotes online. Di sini juga ada waktu pakai mulai dari tanggal berapa, jam berapa, sampai waktu pemakaiannya. Di sini kita pilih saja tanggalnya. Format di sini menggunakan waktu Indonesia Barat atau WIB. Jadi, jika ingin menggunakan namun batas waktunya sudah lewat, tes ini sudah tidak bisa digunakan lagi.
atau sudah tidak aktif lagi kode aktivasinya. Waktu pakai ini juga bisa kita atur lebih dari 1 hari. Jika semuanya sudah terisi, langsung saja kita klik submit. Nah, kode-kode inilah yang akan digunakan atau dibagikan kepada para peserta tes untuk mengikuti tes psikotes online. Namun, bagaimana jika kita membuat tesnya banyak? Dan kode untuk para peserta juga tentunya banyak. Karena kalau kita copy satu persatu juga pasti sangat ribet dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita bisa lihat di daftar aktivasi, kemudian pilih versi cetak yang belum digunakan. Maka akan keluar kode-kode aktivasi yang belum digunakan dari semua modul. Ini bisa kita pilih saja yang mana yang sesuai dibutuhkan dari modul yang kita cari atau kita buat tadi. Dan juga bisa langsung di-blok untuk di-copy ke Excel. Di menu ini juga terlihat kode mana saja yang sudah digunakan dan yang belum digunakan. Setelah itu kita bisa coba untuk mengikuti tes psikotes online dengan menggunakan kode tes aktivasi yang telah kita buat tadi. Langsung saja kita masuk ke halaman tes psikotes online. Kemudian kita harus setujui penggunaan lokasi dan juga kamera. Dan masukkan kode tes yang tadi kita buat. Nah, di sini ada kamera muncul. Jadi kamera ini berfungsi untuk hasil laporan dokumentasi bagi peserta yang sedang mengerjakan. Setelah kodenya dimasukkan, kita langsung saja klik login. Buat password kamu. Password ini bebas, bisa angka, bisa huruf, tidak dibatasi jumlahnya berapa. Misalnya saya mau buat 1, 2, 3, 4. Konfirmasi password, ketik password ulang, kemudian set password. Nah, selanjutnya langsung saja kita klik mulai. Nah, tadi yang kita urutkan modul tes di 0 ini kan ada nama peserta. Tes peserta ini maksudnya data dari peserta yang mengikuti tes psikotes online. Ini langsung saja diisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan terakhir, posisi yang dilamar, kota penempatan, kota tempat tinggal, jurusan kuliah atau sekolah, nomor HP, dan alamat email yang aktif. Jika semuanya sudah terisi, langsung saja klik kirim, kemudian lanjut. Sebelum dimulai, ini ada petunjuk soalnya, bisa dibaca terlebih dahulu dan ada contohnya juga. Dan kesiapannya, jika sudah dibaca semua dan dipahami, langsung saja klik tutup. Jika peserta ingin kembali melihat petunjuknya, bisa dilihat di pojok kiri atas untuk dibaca ulang. Jika semuanya sudah terisi, langsung saja kita pilih selesai di bagian atas. Konfirmasi iya jika sudah yakin. Setelah itu, maka akan masuk ke subtes selanjutnya. Di sini juga ada petunjuk soalnya dan juga kesiapan. Karena setiap subtes berbeda-beda cara jawabnya. Jika sudah mengerti, langsung saja klik tutup. Maka masuk ke subtes selanjutnya. Jika tes sudah dikerjakan semua, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya akan kita lihat hasil laporan tes melalui dashboard admin klien. Masukkan username dan password admin klien, dan kemudian klik login. Berikut adalah tampilannya. Di sini juga terlihat status yang sudah digunakan atau yang belum digunakan tesnya. Langsung saja saya mau lihat biodata Tiara.
Ini dia biodatanya, ada kode tes, nama, jenis kelamin, dan juga usia. Kemudian kita kembali dan kita lihat hasil laporan tes psikotes online. Ini hasil laporannya. Ada data diri peserta yang pertama kali diisi oleh peserta dan foto peserta pada saat mengerjakan tes psikotes online. Dan inilah hasil-hasil laporan tes psikotes online. Hasil laporan tes ini bisa juga di-download atau bahkan langsung di-print. Oke, itulah cara penggunaan dashboard Super Admin dan Admin Client dari platform tes psikotes online HRD Room. Semoga informasi ini bermanfaat.